Membayar tagihan untuk menghindari bencana. Perubahan kekuasaan di harem kekaisaran. Kaisar Wu memandang Wei Sun dengan penuh penghinaan di dalam hatinya. Jika bukan karena peringatan dari Pangeran ke-9, aku bahkan tidak tahu bahwa anjing tua ini sering menggunakan nama kaisar untuk meraup begitu banyak uang, pikirnya. Semua uang itu adalah milik kaisar. Pangeran ke-9? Seorang Kasim seperti kamu berani menyebut diri sendiri Pangeran ke-9? Huh! Dulu, saat melihat Wei Sun menangis penuh sesal, mungkin kaisar bisa melunak dan percaya padanya. Namun kali ini, kaisar sudah siap dan bertekad. Dia tidak akan berhenti sampai Wei Sun mengeluarkan banyak uang. Plak! Kaisar Wu dengan wajah marah melemparkan kesaksian Pangeran ke-6 ke depan Wei Sun. Lihatlah sendiri. Di atas kertas ini tertulis dengan jelas. Pangeran ke-6 sudah mengakui bahwa dia menyembunyikan 100.000 liang perak di rumahnya. Wei Sun mengambil kesaksian itu dan seketika terdiam. Benar juga. Pangeran ke-6 gila apa? Kenapa dia menulis hal seperti ini dalam kesaksian? Sekarang, dia benar-benar terjebak. Dalam hati, Wei Sun mengutuk Pangeran ke-6 1000 kali, namun tetap keras kepala berkata, "Yang mulia, Pangeran ke-6 mungkin salah ingat. Saya hanya menemukan 40.000 liang perak di rumahnya. Kesetiaan saya pada Yang Mulia tak terbantahkan." Bang! Kaisar Wu, marah besar, menendang Wei Sun hingga terjatuh, seraya meraung, "Wei Sun, kamu harus membuatku memanggil Pangeran ke-6 untuk dihadapkan langsung, ya? Saya sudah bilang 100.000 liang, berarti 100.000 liang. Apapun yang kamu lakukan, harus menemukan uang itu. Kalau kurang 1 liang pun, saya akan menyita hartamu. Perhatikan baik-baik." Wei Sun merasa seperti terperosok ke dalam jurang, pandangannya gelap. Dia akhirnya mengerti. Maksud kaisar adalah agar dia mengorbankan uang, menyusun 100.000 liang perak untuk membayar biaya tentara. Jahat. Hati kaisar benar-benar jahat. Kaisar yang dulu penuh pengertian, kenapa bisa berubah seperti ini? Namun, Wei Sun tetap berlutut, tidak berani membantah. Karena selama ini, dia memang telah memeras rakyat, tidak tahu berapa banyak yang telah diambil, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Jika kaisar benar-benar menyita hartanya, maka uang yang harus dia serahkan bukan 100.000 liang, tetapi lebih dari 600.000 liang, bahkan lebih banyak lagi. Baiklah. Wei Sun sudah membuat keputusan, lalu bersujud dan berkata, "Yang mulia, saya bersalah. Pasti saya yang tidak teliti, tidak menemukan ruang tersembunyi tempat Pangeran ke-6 menyembunyikan peraknya. Saya akan mencari lagi, meski harus menggali tanah sedalam-dalamnya, saya pasti akan menemukannya." Kaisar akhirnya melunak dan memberi peringatan, "Saya tidak serakah. Jika di kesaksian tertulis 100.000 liang, itu berarti 100.000 liang." Wei Sun mengangguk, "Saya mengerti, Yang Mulia." Sore harinya, Wei Sun kembali ke ruang pertemuan kekaisaran, wajahnya dipenuhi senyum palsu saat melapor kepada Kaisar Wu, "Yang Mulia, saya telah menemukannya. Berkat berkah Yang Mulia, saya menemukan ruang tersembunyi, dan ternyata di dalamnya memang ada banyak emas dan perak. Ditambah dengan barang lainnya, jumlahnya total 100.000 liang. Saya sudah memerintahkan orang untuk mengangkut perak ini ke dalam istana, untuk diperiksa oleh Yang Mulia." Wei Sun melakukan semua ini dengan cepat, takut kalau masalah ini berlarut-larut. Dia tidak hanya mengeluarkan 60.000 liang perak, tetapi juga langsung mengirim perak tersebut ke istana untuk diperiksa oleh Kaisar Wu. Kaisar Wu berjalan ke halaman, melihat kereta yang penuh dengan perak seberat 100.000 liang, dan hatinya melompat kegirangan. Pangeran ke-9 benar-benar seorang jenius. Hanya dalam waktu 3 hari, masalah dana tentara telah teratasi. Dengan begitu, setelah tentara kekaisaran menerima pembayaran, semangat mereka pasti akan meningkat. Jika pasukan kekaisaran menang besar dan mengalahkan suku barbar, maka Li Longlin akan menjadi pahlawan utama. Kaisar Wu segera memanggil Zhang Baizeng, berkata, "Ini 100.000 liang untuk biaya tentara. Segera kirimkan ke garis depan untuk memberi penghargaan kepada para prajurit. Pertempuran ini sangat penting bagi masa depan negara Daxia, hanya ada satu pilihan, menang, tidak ada kata kalah." Zhang Baizeng tertegun melihat banyaknya perak tersebut. Dia sebelumnya berpikir bahwa pemerintah tidak akan mampu menyediakan begitu banyak dana tentara, itulah mengapa dia ragu untuk pergi ke garis depan. Ternyata, Kaisar begitu cakap, bisa mengumpulkan 100.000 liang untuk biaya tentara. Zhang Baizeng sangat senang, dengan dana tentara ini,
Para prajurit pasti akan berjuang mati-matian demi negara. Kaisar Wu mengangguk, bagus. Jangan buang waktu, segera berangkat. Zhang Baizeng dengan penuh kegembiraan meninggalkan istana setelah menerima perintah. Kaisar Wu juga merasa senang, berjalan mondar-mandir di dalam istana, tiba-tiba bertanya, Kasim, malam ini siapa yang harus aku panggil? Mendengar panggilan yang lebih akrab dari Kaisar, Wei Sun merasa lega. Ternyata, mengorbankan harta untuk menghindari malapetaka memang efektif. Untungnya, dia membuat keputusan yang cepat, mengeluarkan 60.000 liang perak. Jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Wei Sun berpikir sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, mungkin Selir Qin. Selir Qin adalah ibu dari Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-4, berasal dari keluarga Qin yang sangat berpengaruh di istana. Sekarang, karena Pangeran ke-6 terlibat dalam upaya pemberontakan dan dipenjara, keluarganya sangat panik. Mereka menyuap Wei Sun agar mengatur agar Selir Qin bisa melayani Kaisar malam ini. Tujuan pertama adalah untuk mencari tahu niat Kaisar, dan kedua adalah untuk meminta Kaisar agar tidak menarikin keluarga dan Pangeran ke-4 ke dalam masalah pemberontakan Pangeran ke-6. Begitu mendengar nama Selir Qin, wajah Kaisar Wu langsung menunjukkan rasa jijik. Batal. Malam ini, aku akan pergi ke Seliro. Wajah Wei Sun langsung berubah. Seliro adalah ibu dari Pangeran ke-9, Li Longlin. Meskipun dia berasal dari keluarga terhormat, ayahnya hanya seorang pejabat kecil di daerah, jadi tidak memiliki kekuatan besar di istana. Namun, Seliro memiliki kecantikan luar biasa dan sikap yang sangat lembut, yang membuat Kaisar Wu sangat menyukainya, memberinya banyak perhatian. Tapi Pangeran ke-9, Li Longlin, adalah orang yang tidak berguna, membuat Kaisar Wu tidak suka padanya. Namun, karena ibunya sangat disayangi, Li Longlin tetap mendapat perlakuan lebih. Seliro, meskipun sangat disayang oleh Kaisar, tetap tidak memiliki pengaruh besar di istana, karena Li Longlin dianggap tidak berguna. Namun sekarang, setelah Li Longlin berhasil menaklukkan suku barbar dan diangkat menjadi Jenderal Zenbei, dia semakin naik daun, menarik perhatian Kaisar dan membuatnya semakin menonjol di antara para pangeran. Dengan perhatiannya pada Seliro, apakah perubahan besar akan terjadi di harem? Sebagai kepala istana, Wei Sun memiliki kepentingan yang erat dengan para selir di harem, dengan segala yang berkaitan. Dia tidak bisa membiarkan Seliro naik ke posisi yang lebih tinggi begitu saja. Wei Sun segera berkata, Yang Mulia, Seliro sedang tidak sehat, jika Anda menemui beliau malam ini, mungkin tidak terlalu baik. Kaisar Wu terkejut, Seliro tidak sehat? Kalau begitu, aku harus menjenguknya. Ayo berangkat. Wei Sun dengan penuh kekhawatiran berkata, Yang Mulia, Anda sangat menyayangi Seliro, khawatirnya selir lainnya akan merasa tidak puas. Kaisar Wu tertawa sinis, tidak puas? Apakah mereka berani menggigitku? Wei Sun menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, maksud saya adalah, meskipun selir-selir lainnya tidak berani berbuat apa-apa pada Yang Mulia, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada Seliro. Yang Mulia, jika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya mendukung Seliro, tetapi malah membahayakannya. Keadaannya di harem sudah tidak mudah, takutnya semakin sulit dan penuh bahaya.